Are you ready? Hai, halo teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya masih di video dan materi yang sama, yaitu mengelola sosial media bagi sosial media strategis. Karena tadi kita sudah belajar mengenai fitur-fitur online yang ada di aplikasi TikTok yang bisa kita gunakan nih untuk meningkatkan bisnis kita. Di video kali ini kita akan belajar lebih dalam nih di aplikasi yang ketiga, yaitu aplikasi Facebook. Sebenarnya apa sih aplikasi Facebook itu? Sudah muncul di layar teman-teman semuanya bahwa Facebook adalah situs jejaring sosial yang memudahkan teman-teman untuk terhubung dan berbagi dengan keluarga dan teman secara online. Jadi pada tahun 2004 Mark Zuckerberg berinisiasi nih untuk membuat sebuah aplikasi di mana bisa menghubungkan antara teman sekelasnya. Jadi dengan adanya inisiasi tadi muncullah Facebook hingga saat ini yang sudah digunakan oleh jutaan orang di dunia. Oleh karena itu, di sini Facebook semakin berkembang pesat tentunya dengan fitur-fitur online yang bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis. Fitur-fiturnya apa saja sih gitu ya? Yang pertama ada fitur Facebook Ads ya teman-teman semuanya. Dimana kalau Instagram juga punya Instagram Ads, TikTok juga punya TikTok Ads. Nah, Facebook juga tidak kalah ingin mengupgrade diri ya. Facebook juga mempunyai fitur yaitu fitur Facebook Ads, di mana Facebook Ads bisa teman-teman menjadi solusi gitu ya, bahwa dengan adanya fitur ini kita bisa mengetahui nih target pelanggan yang akan disasar, jumlah budget dan iklan serta pengaturan format iklan yang kita gunakan. Jadi dengan adanya fitur Facebook Ads ini kita lebih tepat sasaran nih ketika kita pengen target pasar kita adalah orang-orang dengan kelas middle up. Nah, kita bisa mencari target pasar itu di dalam aplikasi Facebook Ads ini. Nah, kemudian teman-teman semuanya, kita lanjut di fitur selanjutnya, fitur andalan selanjutnya yang tak kalah menarik nih. Yang kedua adalah fitur Success Story. Jadi untuk fitur Success Story itu apa sih gitu ya? Fitur Success Story ini adalah salah satu fitur di Facebook yang teman-teman gunakan untuk mencari semangat gitu ya. Ketika seorang owner butuh penyemangat, butuh sesuatu yang segar gitu ya, teman-teman bisa searching nih di aplikasi Success Story di Facebook. Dan perlu teman-teman ketahui, Success Story ini adalah cerita-cerita sukses orang-orang yang sudah membangun bisnisnya. Bagaimana sih tips-tips dari orang-orang tersebut agar bisa membangun bisnisnya dengan baik, kemudian apa saja sih ide-ide kreatif yang mungkin kita bisa modifikasi. Nah, teman-teman bisa mencari nih di Success Story. Dan di fitur ini bisa digunakan apabila teman-teman mengupgrade Facebook teman-teman ke Facebook Business. Nah, apa itu Facebook Business? Kita akan kupas tuntas di video selanjutnya ya teman-teman semuanya. Kita juga akan belajar bagaimana mengupgrade Facebook biasa kita ke Facebook Business seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian selain adanya fitur Success Story ya teman-teman semuanya, di sini juga ada fitur Facebook Marketing Page. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Facebook Marketing Page atau Facebook Page ya, fans page. Nah, bahasanya adalah fans page nih teman-teman semuanya. Fans page ini bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan bisnis. Kenapa bisa digunakan untuk meningkatkan bisnis? Dengan cara kita membuat akun fanspage atas nama usaha kita, kemudian foto profilnya logo usaha kita, katalognya pun juga katalog dari produk-produk kita. Nah, di sini kita bisa meningkatkan dengan hal demikian gitu. Ketika visualisasi produk kita bagus, maka harapannya customer itu akan senang berkunjung di halaman Facebook kita. Jadi diusahakan teman-teman semuanya untuk bisa membuat caption yang menarik, kemudian visualisasi yang menarik agar Facebook kita itu hidup gitu ya teman-teman. Nah, selain adanya Facebook fanspage, kita juga akan belajar di materi selanjutnya ya, atau di
fitur selanjutnya ya teman-teman semuanya, dimana selanjutnya adalah Paid Insight. Nah, yang sudah saya spill di awal, kalau Instagram juga punya fitur Insight, di Facebook juga punya fitur Insight nih yang bisa teman-teman gunakan untuk melihat kinerja konten yang sudah kita posting gitu ya. Kenapa kita harus melihat kinerja konten? Agar kita bisa menganalisis konten apa sih selanjutnya yang bisa tepat sasaran gitu. Ketika konten-konten kita tepat sasaran, konten kita sesuai dengan tujuan perusahaan, maka alhasil tujuan dari perusahaan pun juga akan tercapai gitu ya teman-teman semuanya. Jadi ketika kita bisa menganalisis kontennya, kita juga bisa melakukan perencanaan konten ke depannya. Seperti itu. Jadi dengan adanya fitur Insight ini, kita bisa melihat nih bagaimana sih kinerja konten kita, seberapa banyak like-nya, komennya, share-nya, itu kita bisa ketahui. Dari kalangan mana sih yang meng-like konten-konten kita, dari target pasar yang seperti apa sih yang mengunjungi profil Facebook kita. Nah, kita bisa cari di fitur Paid Insight ini ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya, selain ada fitur-fitur yang sudah saya jelaskan ya teman-teman semuanya, kita juga ada fitur-fitur tambahan di Facebook yang bisa teman-teman gunakan nih untuk lebih meningkatkan kapasitas bisnis teman-teman semuanya. Nah, fitur-fitur tambahannya itu apa sih? Ini dia fitur-fitur tambahan yang ada di akun Facebook teman-teman semuanya. Yang pertama ada newsfeed ya teman-teman. Ketika teman-teman semuanya ingin mengupload sebuah postingan, pasti kan pengen nih untuk postingan kita berada di beranda orang lain dan dilihat nih oleh orang lain juga gitu ya teman-teman. Ketika dilihat oleh orang lain, maka semakin menyebar pula produk kita. Jadi dengan adanya newsfeed ini adalah kita bisa menyebarkan postingan kita ke beranda orang lain. Kemudian selanjutnya teman-teman, kita juga ada fitur yang namanya safety check. Nah, apa sih fitur safety check ini gitu ya? Nah, fitur safety check ini kita bisa mengetahui kondisi keluarga kita gitu ya. Kita bisa tahu nih apakah keluarga kita itu dalam kondisi baik-baik saja gitu. Kita juga bisa melakukan perluasan pertemanan melalui fitur safety check ini gitu. Kita bisa memberi kabar pada keluarga dan teman-teman nih di aplikasi Facebook. Kemudian selanjutnya ada marketplace ya teman-teman semuanya. Nah, marketplace ini mungkin teman-teman juga sudah familiar sekali, bahkan mungkin dari teman-teman semuanya sudah pernah menggunakan aplikasi marketplace ya. Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa fitur marketplace ini sama halnya dengan TikTok Shop, sama halnya dengan Instagram Shop, yaitu fitur di Facebook yang bisa teman-teman gunakan nih untuk berjualan. Jadi, fitur ini bisa mempertemukan antara penjual dengan pembeli di aplikasi marketplace ini. Nah, dengan adanya fitur marketplace ini, kita tinggal pinter-pinternya aja mencari sesuatu yang khas agar kita itu berbeda dari kompetitor kita yang lain. Jadi ketika kita ada ciri khasnya, pasti pelanggan kita akan senang nih dengan akun Facebook kita. Jadi bagaimana sih PR-nya ya? Bagaimana membuat akun Facebook kita yang menarik? Tentunya dengan desain grafis yang menarik pula teman-teman, dengan caption yang menarik, dan tentunya ada beberapa tips untuk menarik pelanggan seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, selain ada Marketplace, ada Facebook Live, sama halnya dengan di Instagram dan TikTok ya. Di fitur Facebook kita juga bisa berjualan secara langsung real time melalui siaran langsung, di mana di sini kita bisa menggunakan Facebook Live dan kita juga bisa berinteraksi dengan pengguna secara langsung. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada fitur video group ya teman-teman semuanya, di mana di dalam fitur video group ini kita bisa memanfaatkannya untuk berkomunikasi dengan media lain atau dengan divisi lain nih di dalam perusahaan kita. Kita bisa membahas konten di fitur video group ini. Jadi buat teman-teman semuanya, silahkan untuk fitur-fitur tadi bisa teman-teman pelajari dan pahami untuk
perkembangan bisnis selanjutnya. Kita akan bertemu di video selanjutnya.